ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan ada pengumuman besok Selasa, hari Selasa malam Rabu, Selasa habis maghrib juga ada pengajian pengajian bulanan yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad MZ dari Jamilur Rahman. Untuk itu dimohon kehadirannya hari Selasa setelah sholat maghrib untuk sama waktunya hari Selasa untuk bisa hadir juga pengajian membahas kitab Riyadhus Shalihin. Selanjutnya pada malam hari ini kami persilahkan pada Ustadz Nur Ihsan Silviantoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Nur Hidayah yang kami muliakan, alhamdulillah kita menjadikan syukur kita kehadirat Allah atas kemudahan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pondasi dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Dan insya Allah malam ini malam terakhir karena selesai kitabnya. Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu panjang ke kanan dan ke kiri, insya Allah kita selesai. Namun sebelum kita masuk ke kajian, Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu, saya ada pengumuman sedikit karena insya Allah musola pesantren kami itu sudah jadi. Kalau asrama belum, tapi musola sudah jadi, sudah bisa dipakai. Sekiranya karena tentunya nuwun sewu banyak masjid-masjid yang kami diberi kesempatan untuk memberikan kajian, kitab maupun tematik. Nah, oleh karena itu menjadi kewajiban takmir masjid itu untuk melakukan kaderisasi. Kaderisasi kaderisasi imam, kaderisasi khatib, kaderisasi guru ngaji. Oleh karena itu kami memberi pengumuman bahwasanya seandainya ada kader dari Nur Hidayah yang ingin dikader untuk jadi imam, untuk jadi khatibnya, untuk jadi guru ngajinya, untuk tongkat estafetnya, maka kami buka kesempatan itu gratis Pak, mboten bayar. Hanya yang penting tekadnya mau datang ke musola pesantren setelah subuh. Nah, sehabis subuh kira-kira jam 5 mungkin sampai jam 6. Mungkin ada anak muda atau bahkan jenengan yang sudah sepuh pun tidak ada masalah. Sudah sepuh, misalnya pengen belajar baca Quran, jenengan izin. Nah, saya upados nggon sing ngaji ki ngendi arep sinau Quran ten pundi. Nah, jenengan kantun rawuh ten musala pesantren kula pagi hari niku dari Senin sampai Kamis. Monggo kapan saja terserah, jam 5 pagi. Atau mungkin ada anak-anak muda, pemuda-pemudanya atau pemudi juga mboten napa-napa. Yang penting selama masih kita sanggup menghandle, insya Allah kita handle. Terus yang anak-anak pun kalau memang tidak nyerepek dengan waktu sekolah nggih, monggo. Jadi tahapnya kita belajar Al-Qur'an dulu, kita perbaiki bacaannya dulu. Kalau bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, kita masuk ke bahasa Arab. Kita ajari bahasa Arab agar bisa baca kitab. Bisa bahasa Arab secara lisan. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan belajar kitab-kitab akidah, kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis, tafsir, usul fikih,
ilmu hadis dan lain sebagainya. Terus niki napa? Ada kesempatan bagi jenengan semua, baik untuk diri sendiri ataupun untuk kaderisasi khatib, imam dan guru ngaji. Silahkan, yang penting tekadnya punya tekad. Bisa ke pesantren kita, musola pesantren kita setiap pagi dari Senin sampai Kamis, karena biasanya Jumat, Sabtu, Ahad ini ku nonton kajian ba'da subuh. Terus kalau medal. Tapi kalau untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis relatif kosong. Paling hari Rabu sesekali, hari Senin sesekali. Ya mekaten nggih, Bapak Ibu sekalian, monggo mungkin ada jenengan piyambak atau putranya atau cucunya yang ingin memperdalam ilmu agama, ilmu syar'i, kesempatan terbuka. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita masuk kepada pembahasan terakhir, yaitu mengenal Nabi, mengenal Rasulullah SAW. Landasan yang ketiga yang wajib kita ketahui bersama, wajib diketahui oleh setiap Muslim, apa? Mengenal Rasulullah SAW. Dan yang berkaitan dengan mengenal Rasulullah diantaranya adalah mengenal akidah yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya. Yang menunjukkan apa? Di dalam surat An-Najm ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Di antara akidah yang mana Allah mengutus Rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya, bahwasanya nanti setelah kematian kita akan dibangkitkan. Dan akan diganjar sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Agar Allah nanti membalas orang-orang yang berbuat dosa sesuai dengan amalnya. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan mengganjar orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia dengan surga. Terus ini akidah yang mana Allah mengutus Rasulnya untuk mengajari kita keyakinan ini. Bahwasanya setelah kematian kita semua akan dibangkitkan dan akan dihisab serta akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kita. Yang banyak dosa ke neraka, yang berbuat kebaikan tempat kembalinya adalah surga. Wa man kadzaba bil ba'tsi kafar. Kemudian beliau Al-Imam penulis kitab ini menegaskan barang siapa yang tidak percaya atau mendustakan hari kebangkitan, sesungguhnya dia telah kufur, keluar dari Islam. Jadi kalau ada orang kok tidak percaya akhirat, pripun Mbak? Itu merupakan pembatal keislaman. Lajeng napa? Dalile napa? Bahwasanya orang yang tidak percaya akan akhirat niku kafir atau bukan muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat At-Taghabun ayat 7. Surat At-Taghabun ayat pinten, Pak, Bu? Ayat 7 Allah berfirman, za'amal ladzina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang yang kafir mereka mengira tidak akan dibangkitkan. Bala, qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakan wahai Muhammad, bahkan benar Allah akan, bahkan demi Allah, dia benar-benar akan membangkitkan kalian. Dia benar-benar akan membangkitkan kalian. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Dan kalian semua kemudian akan diberitahu amal-amal kalian dahulu di dunia. Apa saja yang sudah kita amalkan. Wa dzalika 'alallahi yasir. Dan membangkitkan kita serta memberitahu, menghisap kita dengan amal-amal kita itu mudah bagi Allah. Mudah mboten, Pak? Ya mudah. Lawang kita aja sekarang Allah ini napa ngatur semua makhluk yang ada di alam semesta ini gampil mboten?
Mudah sekali bagi Allah. Maka apa sulitnya bangkitkan jasad pulau panjenengan sami yang sudah jadi apa? Yang sudah jadi tanah, yang sudah jadi abu, yang sudah jasadnya tersebar kemana-mana. Mudah bagi Allah. Dulu Pak, ada orang yang berpesan kepada anak-anaknya. Rasulullah mengabarkan dalam satu hadisnya, ada seorang bapak ketika dia di sakaratul maut, dia berpesan kepada anak-anaknya. Ini di dalam Sahih Bukhari, hadis yang sahih. Orang itu berkata, bapak itu berkata kepada anak-anaknya, nak, kalau bapak meninggal, tolong bakar jasad bapak. Kemudian abunya bawa ke tengah laut, tebarkan di tengah laut ketika angin bertiup kencang. Nah, lajeng napa? Wasiat itu dilaksanakan oleh anak-anaknya. Lajeng nanti napa? Rasulullah ketika Allah nanti membangkitkan, Allah bertanya kepada laki-laki tadi, kepada bapak tadi, tentang kenapa kamu dahulu berwasiat demikian. Atau sebelum itu apa? Anak-anaknya bertanya kepada bapaknya, bahwasanya kenapa Pak jenengan paring wasiat seperti itu. Maka bapaknya bilang, saya ini nak tidak pernah berbuat kebaikan, tidak punya amal soleh. Bapak khawatir kalau nanti Allah membangkitkan Bapak, Allah akan menyiksa Bapak. Terus niki janjane napa ilmune Bapak niku laras napa mboten ta, Bu? Mboten, janjane keliru. Karena napa berharap Allah tidak akan bisa membangkitkan dirinya. Saking takutnya kepada Allah. Jadi orang ini sebetulnya bukan orang soleh, Pak. Tapi di akhir hayat dia punya rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Takut kalau nanti dibangkitkan disiksa karena tidak punya kebaikan. Nah, nanti di akhirat Rasulullah menyebutkan Allah membangkitkan bapak ini. Dikumpulkan kemudian ditanya, kenapa kamu berwasiat kepada anak-anakmu demikian? Kata bapak tadi apa? Karena saya takut kepadamu ya Allah. Karena saya takut kepadamu. Padahal niku wasiat sing kleru. Anggapan sing klentu. Tapi karena dia tulus takut kepada Allah di akhir hayatnya, maka Allah memaafkan bapak ini. Memaafkan laki-laki ini. Oleh karena itu, nuwun sewu Bapak Ibu sekalian, rasa takut kepada Allah meskipun itu napa? Di akhir hayat. Itu hendaknya kita mengikhlaskan rasa takut itu. Semata-mata karena Allah betul-betul tulus. Karena sesungguhnya Allah menetapkan inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu lebih luas daripada kemurkaan. Sangat mungkin Bapak Ibu ketika kita punya amal soleh yang diterima oleh Allah, rasa penyesalan yang diterima oleh Allah, ada niat memperbaiki diri yang diterima oleh Allah, itu menjadi sebab ampunan Allah. Meskipun kita bukan orang soleh. Meskipun ganjaran kita tidak lebih berat dari dosa kita, bahkan dosa kita menggunung. Tapi ketika kita tulus dalam rasa takut kita, tulus ingin memperbaiki diri kita, maka sangat mungkin Allah mengampuni dan memaafkan kita. Lajeng Bapak Ibu sekalian, dados napa tugas utama para nabi dan rasul niku napa? Memberi peringatan tentang negeri akhirat, tentang siksa neraka, siksa di akhirat. Sekaligus membawa berita gembira kepada mereka yang beriman. Terus tugas utama Rasul niku napa? Memberi berita gembira kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dengan surga. Kalau yang tidak percaya, pripun? Untuk diingatkan, diberi ancaman dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 165. Surat apa, Bu? An-Nisa ayat pinten? 165.
Gusti Allah ngendikan rusulan mubasyirina wa mundhirin. Dialah Allah telah mengutus para rasul. Sebagai apa? Sebagai pemberi berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatan li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar apa? Agar manusia tidak lagi memiliki alasan di hadapan Allah. Setelah apa? Setelah Allah mengutus para rasul. Nah, kita ini kan tipenya non sewu, Pak. Kita itu sering buat pembelaan diri, mboten. Nah, kalau kita salah itu biasanya tabiat manusia apa? Cari pembenaran. Maka Allah apa? Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa 165 bahwasanya Allah itu telah mengutus para rasul yang memberi berita gembira dengan surga bagi mereka yang beriman dan memberi peringatan dengan neraka bagi mereka yang kufur, tidak percaya. Agar apa? Agar nanti ketika saya dan jenengan itu berdiri di hadapan Allah seorang diri, tidak ada penerjemah kita dengan Allah, kita tidak punya alasan lagi, Bu. Terus kula panjenengan sami ini sudah tidak akan punya alasan, Pak, di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengutus para rasul, sudah mengutus Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang syariat Allah. Jadi kita tidak punya alasan, Bu, di hadapan Allah. Gimana apa? Agar manusia tidak lagi punya alasan di hadapan Allah. Ya Allah, saya tidak tahu. Gitu. Baten, Mbak. Mungkin baten, Bu. Saya tidak tahu ya Allah. Kalau ini dosa. Pripun, Bu? Ditampi baten? Bisa jadi diterima, Pak. Syaratnya apa? Nek jenengan ngaos. Nek jenengan punya usaha untuk ngaji, kemudian jenengan beralasan, ya Allah, saya tidak tahu kalau ini dosa. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini salah. Ya Allah, saya tidak tahu kalau ini wajib, misalnya. Itu sangat mungkin diterima oleh Allah. Kalau apa, Bu? Kalau kita mau ngaji. Kalau kita tidak mau ngaji, tidak akan diterima. Kenapa? Sebagian anak muda apa? Alasan, saya tidak mau ngaji, Ustaz. Takut dosa. Gimana? Anggapannya kalau berbuat dosa karena tidak tahu, dia dimaafkan. Boten, Bu. Seorang yang dimaafkan itu mereka yang sudah berusaha. Kalau belum berusaha, kenapa? Ya pasti ada perhitungannya. Karena di antara 5 pertanyaan yang akan Allah tanyakan ketika saya dan jenengan berhadapan dengan Allah seorang diri, pertanyaan yang kelima apa? Wa an ilmihi mada amila bihi, tentang ilmunya apa yang sudah diamalkan. Berarti kalau panjenengan sami ini bakal ditanting, bakal ditanya tentang ilmu, betul Pak? Bu? Bakal ditanya. Berarti kedah apa? Ngaos, punya kewajiban ngaji. Kalau tidak pernah ngaji, pertanggungjawabannya jawabnya langkung sulit. Pramilon apa? Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di akhir surat Al-Baqarah doa yang sangat indah. Napa niku? Napa, Bu? Sering saya ulang-ulang. Kalau ngaji sudah ini mesti saya ulang-ulang untuk sebagai motivasi untuk ngaji, Pak. Gimana kan apa doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami apabila kami lupa atau kami salah. Yang lupa niku sing ngaji napa sing mboten ngaji? Yang ngaji niku sing lali. Nek sing mboten ngaji mboten tahu lali, mboten tahu lupa. Tidak pernah lupa. Yang tahu kalau dia itu salah, sadar kalau salah. Niku sing ngaji napa sing mboten ngaji? Sing ngaji. Sing mboten ngaji mboten tahu rumangsa salah. Mboten semelang nek salah. Niku wong nek mboten tahu ngaji mboten semelang
salah, tidak akan pernah takut salah. Oleh karena itu doa yang sangat indah ini kenapa? Rabbana la tu'akhidna. Ya Allah, jangan Engkau menghukum kami. Kalau kami ketika kami lupa atau kami salah. Ini yang paling layak diampuni kesalahannya, kekeliruannya, lupanya. Niku sinten? Sing ngaji. Nek sing mboten ngaji, mboten tahu lali, mboten tahu wedi salah, mboten tahu rumangsa salah. Lajeng niki dados napa? Tugas para nabi dan rasul. Memberi berita gembira kepada mereka yang beriman dengan surga dan memperingatkan mereka yang tidak beriman dengan neraka. Nah, berapa topak Bu jumlah para nabi dan rasul niku? Di hadis disebutkan jumlah rasul itu 314 atau sekitar itu. 300 sekian belas. Jumlah nabi itu 124.000. 124.000. Nah, siapa rasul yang pertama? Rasul yang pertama niku Nabi Nuh. Rasul terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuntunannya pun sami. Ajarannya sama. Kalau Nabi pertama sinten? Nabi Adam, jelas Nabi Adam. Nabi bedanya Nabi dan Rasul niku napa, Bapak Ibu? Bedanya Nabi dan Rasul diantaranya kalau Rasul itu membawa syariat. Oke, alhamdulillah. Lanjut melih. Bedanya Nabi dan Rasul niku kalau Rasul niku diantaranya adalah mereka membawa syariat hukum yang berbeda, yang baru berbeda dengan Rasul sebelumnya. Ya, kalau Nabi itu ibaratnya kalau di umat Rasulullah Nabi itu seperti levelnya para ulama. Jadi Nabi di generasi sebelum Rasulullah Nabi itu penerusnya para Rasul. Baik. Rasul yang pertama niku sinten? Nabi Nuh. Kenapa? Karena di masa Nabi Nuh itu pertama kali terjadi kesyirikan. Pertama kali napa, Bu? Terjadi napa? Kesyirikan, menduakan Allah. Nah, kalau antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh niku napa? Atau sebelum Nabi Nuh, dosanya adalah dosa-dosa maksiat. Dosanya dosa maksiat. Baru terjadi kesyirikan mensekutukan Allah itu di periode Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengajari manusia agar mengesahkan Allah. Dados tauhid menika wau Bapak Ibu, fitrah kula panjenengan sami fitrah manusia itu mengakui adanya pencipta. Jadi fitrah manusia ini apa? Mengakui adanya zat yang menciptakan kita. Tapi kalau tidak dibimbing oleh wahyu, nanti kita salah dalam menisbatkan perbuatan-perbuatan Allah. Atau menisbatkan siapa yang menciptakan kita. Pramila nuwun sewu di pedalaman, mungkin di pedalaman Afrika, di pedalaman Kalimantan, di pedalaman Irian, fitrah mereka niku napa mengakui adanya zat yang menciptakan kita. Tapi dinisbatkan ke siapa, Pak? Nisbatnya salah, yaitu apa? Dinisbatkan kepada misalnya roh leluhur. Jadi perbuatipun Gusti Allah dinisbatkan bukan kepada Allah, tapi kepada apa? Roh leluhur. Atau kepada dewa-dewa. Atau kepada sesembahan-sesembahan selain Allah. Padahal secara fitrah mereka meyakini ada zat yang menciptakan kita. Tapi karena tanpa bimbingan wahyu, akhirnya apa? Menisbatkannya salah. Mempertuhankan Tuhan yang
keliru secara keliru. Makanya nanti Pak, di akhirat nanti orang-orang yang dakwahnya Rasulullah belum sampai kepada mereka nanti ditanya, diuji Pak. Mereka diuji nanti. Diujinya bagaimana? Allah memerintahkan kepada mereka yang tidak sampai kepada mereka dakwahnya Rasulullah untuk masuk ke dalam api. Nah, kalau ternyata dia tunduk, mau, berarti apa? Tempat kembalinya ke surga. Tapi kalau tidak mau, kemana? Ke neraka. Kok bisa, Bu? Soalnya nopo? Kalau di akhirat kita kan tahu. Yang dawuhi kita siapa, Bu? Yang dawuhi kita, yang memerintahkan kita, kita tahu enggak? Allah secara langsung. Kalau kita tahu Allah secara langsung memerintahkan kita untuk masuk ke dalam api, kok kita balelo? Berarti dulu di dunia dia bakal beriman mboten? Bakal beriman mboten, Bu? Seandainya datang dakwah Islam, dia akan beriman mboten? Tidak akan beriman. Tapi ketika dia sudah tahu yang dawuh Gusti Allah, disuruh masuk ke api dan dia tunduk, berarti apa? Ya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Maka ganjarannya apa? Surga. Jadi orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah Islam, niku nanti di akhirat apa? Diuji malih kalih Gusti Allah. Tunduk napa mboten? Kalau dia nurut, ngestokaken dawuh, maka nanti kembalinya ke surga. Kalau tidak, kemana? Ke neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten ing surat An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah memerintahkan, mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana wahyu yang kami berikan kepada Nuh dan kepada para nabi sesudahnya. Terus wahyu ini apa? Wahyu agar mengesahkan, mentauhidkan Allah. Karena dosa syirik pertama niku terjadi di masa sinten? Kaumnya Nabi Nuh. Awal terjadinya pripun Bapak Ibu? Awal terjadinya ada 5 orang soleh yang dia taat kepada Allah setelah meninggal. Napa? Para pengikutnya mengatakan, ayo kita bikin patung dan gambar orang-orang soleh ini agar kita lebih semangat dalam beribadah. Yang awalnya sebagai motivasi bergeser sampai dipertuhankan. Niku awal terjadinya kesyirikan di masa Nabi Nuh. Sudah Pak? Oh, iya. Saya kira apa? Dan non sewu sekali lagi sedikit lagi karena sebagai penutup niki ya, sebagai penutup napa nggih menika firman Allah wonten ing surat An-Nahl ayat 36. An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan." Sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Agar apa? Mereka memerintahkan kepada kaumnya, beribadalah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah kalian taghut. Apa itu taghut, Pak? Taghut adalah setiap yang disembah selain Allah dalam kondisi dia ridho. Kalau Nabi Isa itu dipertuhankan, yang Nabi Isa ridho mboten, Bu? Mboten ridho, maka itu bukan taghut. Kalau orang rela diibadahi, maka itulah taghut. Jadi taghut itu satu, semua yang disembah selain Allah niku taghut. Kedua, orang atau semua yang ditaati melebihi ketaatan kepada Allah. Jadi lebih taat kepada selain Allah. Jadi semua yang ditaati melebihi ketaatan kepada Allah itu namanya taghut. Kemudian apa melih? Semua yang diikuti, benar salah diikuti, tidak mempedulikan aturan Allah.
Orang yang betul-betul diikuti, diagungkan, maka itu juga tauhid. Jadi tauhid niku napa, Pak? Gusti Allah ndawuhi agar kita meninggalkan tauhid. Siapa itu tauhid? Semua yang diibadahi selain Allah, semua yang ditaati melebihi ketaatan kepada Allah niku tauhid, semua yang diikuti mengalahkan sikap kita nderek Kanjeng Nabi itulah tauhid. Dan tauhid itu intinya 5, Pak. Apa namanya? Pentolannya ada 5. Tauhid itu pentolannya 5. Siapa saja? Satu kata Imam Ibnul Qayyim, iblis. Iblis niku tauhid yang paling besar. Lajeng apa? Yang kedua, man ubida wa huwa radin. Orang yang disembah dalam keadaan dia ridho. Termasuk jin. Jin-jin yang ridho disembah niku apa? Tauhid. Kemudian apa? Waman da'an nas ila ibadati nafsihi. Orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, mengagung-agungkan dirinya. Seneng, Pak, kalau napa? Misalnya napa? Eh badannya napa diusap-usap dicari berkahnya. Atau napa? Mengesankan dia punya karomah yang banyak agar manusia napa? Manusia berlomba-lomba napa? Cari berkahnya. Nah, ini termasuk tauhid. Lajeng napa melih? Orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Orang yang ngaku-ngaku tahu perkara yang gaib, peramal, dukun dan lain sebagainya. Ini kan apa? Tauhid. Lajeng napa? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Wonten aturan Gusti Allah, milih aturan sanesipun. Mengatakan aturan Allah tidak sesuai dengan zaman sekarang. Nah, ini orang tauhid seperti ini. Kalau lebih memilih, kenapa? Lebih memilih aturan selain Allah daripada aturan Allah. Pramila monggo Bapak Ibu, kita memurnikan akidah tauhid kita, mengesahkan Allah, mengesahkan dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita sebagai orang-orang yang berislam secara kafah, bertauhid dan termasuk orang-orang yang Allah janjikan kepadanya surga dan kebahagiaan abadi di akhirat nanti. Wallahu taala alam. Mengatakan akhir daripada apa? Kitab ini masih kurang sedikit tapi waktunya sudah habis. Jadi kita cukupkan sekian. Wallahu taala alam. Kata kelentak-kelentunipun atur nyuwun agung samutra pangsami, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan maupun tindak tanduk yang kurang sopan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita aturkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Ihsan Subrantoro yang telah menyampaikan kajian pada sore hari ini, pada malam hari ini, dan mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.